Hey, kabar bro? Ini gua lagi dalam perjalanan menuju wilayah Jakarta Selatan untuk membeli sebuah smartphone bekas yang langka banget, pakai banget ya. Gue juga yakin mayoritas dari kalian pasti belum pernah pakai smartphone dari merek yang satu ini. Dijual bekas cuma 100.000 aja. Bagi orang lain mungkin akan berpikir-pikir lagi buat beli, tapi bagi gua ini adalah kesempatan yang akhirnya tiba buat nyobain smartphone ini. Lihat langit yang mendung itu. Gue juga sempat kehujanan di perjalanan. Untungnya transaksi berjalan lancar walau nggak sempat gue rekam karena kondisinya masih gerimis, jadi kamera disimpan biar nggak kena air. Maklum ya, bukan action kamera. Ini dia smartphone-nya. Kelengkapan yang didapat cuma box dan smartphone aja. Tapi itu pun ada minus di bagian speaker musik yang mati. Jadi mau gue bongkar dulu untuk mengganti speakernya. Ini dia speaker yang bermasalah. Speaker ini sama dengan yang dipakai oleh Redmi One S. Gua nggak tahu apakah ini masih speaker bawaannya atau bukan, karena baut di smartphone ini juga sudah hilang dua, jadi kemungkinan sudah pernah dibongkar sebelumnya. Tapi kalau dilihat dari papan konektornya, bisa juga pakai speaker milik Redmi 2, Redmi 3 juga sama ya. Ini gua ganti dengan speaker milik Redmi 3. Setelah dites dan berfungsi normal, lalu pasang semua bautnya kembali. Speaker musiknya sudah berfungsi dengan baik. Mari kita dengarkan. Ini dia smartphone Digicop atau Digicoup. Gua nggak tahu penyebutannya, pakai aksen Indonesia atau English, bebas aja ya. Di akhir 2016 dan awal 2017, smartphone ini sempat mencuri perhatian karena katanya sebagai smartphone karya anak bangsa. Gue juga dulu sempat tertarik, tapi baru sekarang akhirnya bisa nyobain. Kok penggunanya sedikit bahkan bisa dikatakan sangat langka? Mungkin karena terlalu unik sehingga sulit untuk diterima masyarakat. Mari kita bahas smartphone ini dan bagian-bagian yang membuatnya unik. Keunikan yang pertama adalah ternyata Digicoup ini tidak dijual bebas. Untuk mendapatkan smartphone ini, kita diharuskan menjadi anggota dari Koperasi Digital Indonesia Mandiri, disingkat KDIM, tapi kalau gua bacanya Kadim ya. Pertama kita harus mendaftar menjadi anggota Kadim secara online, kemudian cukup hanya membayar Rp100.000 sebagai simpanan pokok, dan setelah menjadi anggota kita berhak mendapatkan satu perangkat smartphone Digicoup. Wah, murah dong. Eits, nanti dulu. Karena kita masih diharuskan menyetor iuran wajib bulanan sebesar Rp100.000 selama setahun atau 12 bulan. Jadi kalau di total, kita perlu mengeluarkan uang Rp1.300.000 untuk mendapatkan smartphone Digicoup. Niatnya sih baik, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana besar di awal untuk mendapatkan sebuah smartphone. Jadi terasa seperti sistem kredit. Kenyataannya, cara seperti ini membuat Digicoup malah sepi peminat. Salah satu alasan gue kenapa dulu nggak sempat pakai smartphone ini adalah karena cara untuk mendapatkannya gue anggap cukup ribet. Dan pada akhirnya harga Digicoup terasa mahal, padahal spesifikasi yang dibawanya termasuk kelas middle low. Sadar Digicoup sepi peminat, 10 bulan kemudian nilainya diturunkan menjadi total Rp300.000 aja. Setelah itu nggak tahu bagaimana kelanjutan dari merek ini. Keunikan yang kedua adalah pada UI-nya. Sistem operasi berdasarkan Android 6 dengan UI yang nggak tahu apa namanya, tapi hal unik yang langsung kelihatan adalah pada layar bagian atas terdapat ruang iklan yang nggak bisa dihilangkan. Ketika buka aplikasi lain pun ruang iklan ini tetap akan ada di situ. Ruang iklan ini hanya akan menghilang saat aplikasi menggunakan mode full screen seperti saat menggunakan kamera atau menonton video dengan posisi landscape. Sudah kita disuruh menjadi anggota, terus di smartphone dipasangkan iklan, dan nggak berhenti sampai di situ. Pada generasi awal, ketika harganya masih Rp1,3 juta, smartphone ini tidak dilengkapi dengan GMS atau Google Mobile Services. Jadi kita tidak akan menjumpai aplikasi-aplikasi milik Google seperti YouTube, Gmail, bahkan Play Store juga tidak tersedia. Seperti perangkat yang gua miliki ini, tidak terdapat GMS, jadi gua perlu menginstalnya secara manual. Buat yang belum pernah install GMS secara manual, mungkin akan sedikit kerepotan karena perlu mencari versi yang cocok buat si perangkat, atau kalau lewat bantuan aplikasi juga masih perlu dilakukan update. Setelah berhasil pasang GMS dan Play Store, ternyata Digicoup menolak menginstal aplikasi lewat Play Store, karena selalu terdeteksi memori penuh. Akhirnya pakai toko aplikasi lain buat install aplikasi di smartphone ini.
Kabarnya, pada generasi kedua atau ketika harganya diturunkan menjadi Rp300.000, DigiCoop sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi milik Google. Kalau dua keunikan yang sudah gue sebutkan sebelumnya membuat banyak orang jadi enggan untuk mendapatkan smartphone ini, maka untuk keunikan yang ketiga akan membuat mereka yang sudah punya DigiCoop akan sedikit lega. Keunikannya ada pada desain dan spare part. Kalau diperhatikan, desainnya ini mirip dengan Xiaomi Redmi 2. Untuk spare partnya juga bisa menggunakan milik Xiaomi seperti baterai, bisa menggunakan tipe BM41 untuk Redmi One S atau BM44 untuk Redmi 2. Dan seperti yang sudah gua tunjukkan di awal, kalau speakernya juga bisa pakai milik Redmi 3. Spare part lain juga bisa pakai milik Redmi 2. Untuk spesifikasinya, DigiCoop membawa layar berukuran 4,7 inch, quad-core prosesor 1,5 GHz Cortex A7, RAM 1 GB, internal memory 8 GB bisa ditambah microSD hingga 32 GB. Kamera belakang 5 MP, kamera depan 2 MP, baterai 1800 mAh, juga sudah mendukung jaringan 4G. Nah, itu dia DigiCoop yang langka dan uniknya kebangetan. Smartphone yang awalnya dijual 1,3 juta rupiah dan 10 bulan kemudian dijual dengan harga Rp300.000 aja. Wah, kira-kira berapa modal untuk buat HP ini ya? Terus iklan-iklan di HP itu apa kabarnya? Gua sendiri mendukung produk dalam negeri dengan cara membelinya. Sampai saat ini pun gua masih pakai salah satu smartphone dari merek lokal. Tapi untuk DigiCoop, gua masih agak bingung tujuannya kemana. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian sudah membantu gua dalam mengembangkan channel ini. Dengan gua Al dari Nyokabar Gadget, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.